Bapak Ibu, para undangan dan hadirin sekalian, Wakil Bupati Kaimana memasuki gedung gereja. Hadirin dimohon berdiri. Undangan dan hadirin sekalian, dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita telah melewati ibadah pembukaan dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara seremonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Bupati Kaimana yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Kaimana, Bapak Hasbullah Purwada SP. Yang kami hormati Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua, yang dalam hal ini hadir Wakil Sekretaris MPS GPI Papua, Pendeta D. Tuturop SPDK, Wakil Ketua 3 MPS GPI Papua, Pendeta M. Fenin Lambir MTH, yang kami hormati Kepala Distrik Kaimana atau yang mewakili Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Kaimana, BPP Lingkup Klasis GPI Papua Kaimana, yang kami hormati para pendeta pensiun dalam lingkup Klasis GPI Papua Kaimana, Panitia Rakersis dan Rakerpel tahun 2024, dan yang kami hormati dan kami banggakan peserta Rakersis dan Rakerpel lingkup Klasis Kaimana tahun 2024. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara pembukaan Rapat Kerja Klasis dan Rapat Kerja Pelayanan Wadah-Wadah Kategorial Lingkup Klasis Kaimana tahun 2024. Di bawah sorotan tema, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu, dan subtema, dalam keragaman karunia dan semangat satu hati, satu tujuan, warga Gereja Protestan Indonesia di Papua, Klasis Kaimana, berperan bersama pemerintah membangun masyarakat melalui pelayanan gereja, mewujudkan visi dan misi GPI Papua. Minggu 26 Januari 2025 dimulai. Maranatha, ya Tuhan datanglah, menjadi nyata atas terlaksananya rapat kerja klasis dan rakerpel di Guriasa. Dari Guriasa, negeri yang berlimpah flora dan fauna, kita menyusuri sungai, berlayar mengarungi lautan lepas, kadang dihantam ombak dan gelombang. Namun itu adalah bagian dari sebuah perjalanan iman, melewati jalan yang cukup menantang, masuk lorong di kaki air kecil, dan tibalah kita di Hebron, yang artinya dipersatukan. Ya, kita dipersatukan dalam bingkai orang basudara. Oleh sebab itu, kita naikkan syukur untuk Tuhan yang telah menuntun dan menyertai kita saat ini. Kami mengundang dengan hormat Bupati Kaimana yang diwakili oleh Wakil Bupati Kaimana, Bapak Hasbullah Purwada SP, Ibu Wakil Sekretaris Majelis Pekerja Sinode GPI Papua, dan MPK GPI Papua Kaimana untuk menempati meja pimpinan yang sudah disiapkan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia, Rapat Kerja Klasis, dan Rapat Kerja Pelayanan Wadah-Wadah Kategorial Lingkup Klasis Kaimana tahun 2024. Kepada Bapak John M. Megi dengan penuh kasih disilahkan. Laporan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Klasis dan Rapat Kerja Pelayanan Rakerpel Wadah-Wadah Kategorial GPI Papua Kaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat dan anugerahnya. Kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka pembukaan pelaksanaan Rapat Kerja Klasis dan Rapat Kerja Pelayanan Wadah-Wadah Kategorial GPI Papua Kaimana tahun 2024. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kaimana, izin saya siapa Bapak Hasbullah Puarada. Yang terhormat Wakil Sekretaris MPS GPI Papua Ibu Pendeta D. Tuturup SPDK. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kaimana atau yang mewakili. Yang terhormat Wakil Ketua 3 MPS GPI Papua Bapak Pendeta M. Peninlabir MTH. Yang kami hormati MPK GPI Papua Kaimana. Yang kami hormati BPP GPI Papua Klasis Kaimana. Yang kami hormati para pendeta pensiunan. Yang kami hormati peserta Rapat Kerja Klasis dan Rapat Kerja Pelayanan
wadah-wadah kategorial GPI Papua Kaimana tahun 2024. Yang kami hormati Majelis Jemaat GPI Papua Hebron Kaki Air Kecil, yang kami banggakan panitia serta seluruh jemaat GPI Papua Hebron Kaki Air Kecil yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkanlah kami sebagai panitia pelaksana untuk menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan adalah surat keputusan MPK GPI Papua Kaimana nomor 31/Romawi 10/ORG tertanggal 22 Juli 2023. 2. Tujuan pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan untuk membantu MPK dalam pelaksanaan rapat kerja klasis dan rapat kerja pelayanan wadah-wadah kategorial GPI Papua Kaimana tahun 2024 guna mengevaluasi program pelayanan, kebijakan dan anggaran pendapatan dan belanja klasis serta komisi pelayanan wadah kategorial setahun berjalan. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini diawali dengan prasidang pada tanggal 25 Januari 2025, pelaksanaan Rakerpel wadah-wadah kategorial tanggal 26 Januari, serta Rakersis GPI Papua Kaimana tanggal 27 Januari tahun 2025 yang bertempat di Jemaat GPI Papua Hebron Kaki Air Kecil. 4. Peserta Rakersis. 1. Peserta Rakerpel berjumlah 164 orang. Peserta Rakerpel berjumlah 164 orang, peserta Rakersis berjumlah 110 orang, jumlah 274 orang. Sumber dana, bantuan Pemda Kaimana sebesar 250 juta rupiah. Kontribusi MPK Kaimana sebesar 10 juta rupiah. Usaha-usaha panitia, kontribusi kompel klasis, kontribusi jemaat-jemaat, janji iman dari seluruh warga jemaat GPI Papua Hebron Kaki Air Kecil, bantuan dari berbagai donatur serta simpatisan antara lain keluarga M. Mairuma, keluarga Bapak Chandra Maipau, keluarga Bapak D. Tupalesi, keluarga Bapak Jaja S. Undang Soleh, keluarga Bapak Stanley Furima, keluarga Ibu Maya Prasawi, keluarga Bapak Hasan Ahmad, keluarga Bapak Gustaf Werfete, keluarga Bapak Niko Lawalata, keluarga Bapak Kundrat Wariensi, Ibu Pendeta Min Sinai, keluarga Lutrun, serta segenap Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kami panitia serta seluruh jemaat GPI Papua Hebron Kaki Air Kecil tidak bisa membalas budi baik Bapak Ibu serta keluarga sekalian. Semoga Tuhan yang punya pekerjaan ini dapat membalasnya berlimpah-limpah. Penutup, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini serta sampai selesainya apabila terjadi kekurangan baik sadar maupun tidak sadar dibuat oleh panitia dan segenap warga jemaat Hebron Kaki Air Kecil. Pada kesempatan ini pula kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Kaimana untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan rapat kerja klasis, Rakersis dan rapat kerja pelayanan Rakerpel wadah-wadah kategorial GPI Papua Kaimana tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu para undangan dan hadirin sekalian, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Sekretaris kepada yang terkasih
Pendeta D. Tuturup SPDK disilakan. Shalom. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Majelis Pekerja Sinode, dalam hal ini Bapak Wakil 3 yang hadir pada saat ini, yang kami hormati dan banggakan Pendeta Emeritus yang ada di Klasis Kaimana, yang kami hormati Ketua DPR atau yang mewakili hadir pada saat ini, yang kami hormati Kepala Distrik Kaimana yang hadir pada saat ini, yang kami kasihi Majelis Pekerja Klasis, BPP Klasis, badan-badan pembantu Klasis GPI Papua Kaimana, yang kami kasihi pengurus wadah-wadah kategorial, dan juga yang kami kasihi dan kami banggakan Ketua Panitia serta seluruh panitia yang dengan sukacita dan sukarela, dengan semangat mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan demi suksesnya penyelenggaraan rapat kerja Klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan tahun 2025. Dan yang kami banggakan peserta rapat kerja Klasis dan rapat kerja pelayanan wadah kategorial Klasis GPI Papua Kaimana. Dan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh umat yang hadir pada saat ini, dan juga majelis, ketua majelis, serta para pelayan jemaat Hebron kaki kecil yang saya banggakan dan saya cintai. Terimalah salam persaudaraan. Shalom. Saya mengajak kita semua, mari kita mempersembahkan dengan penuh merendah hati, menaikkan syukur, puji, hormat, dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, pemberi hidup, pemilik pekerjaan ini, yang terus menyertai dan memberkati kita melewati gumul bersama tahun pelayanan 2024 dan memperkenankan kita memasuki tahun 2025 dengan semua tugas dan tanggung jawab yang akan kita jalani mengawali tahun 2025. Bersama kita duduk di tempat ini sebagai perutusan dari setiap jemaat seklasis GPI Papua Kaimana, majelis pekerja klasis, tapi juga majelis jemaat dari 19 klasis.
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di awal tahun 2025. Di dalam pelaksanaan rapat kerja ini sudah tentu berangkat dari tema besar pelayanan tahun pelayanan 5 tahun pelayanan, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Dan melalui rapat kerja klasis tapi juga Rakelpel, kita akan mengevaluasi semua rangkaian tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah kita kerjakan. Tapi juga dalam rapat kerja klasis dan Rakelpel, kita juga akan merancang program-program pelayanan, bahkan program anggaran pendapatan dan belanja yang akan kita kerjakan bersama. Sudah tentu pekerjaan yang kita kerjakan gereja berbeda dengan pemerintah. Gereja kita mempersiapkan atau memutuskan program, baru anggaran bersama-sama kita akan menemukan untuk melakukan program-program itu. Anggaran yang tentu kita putuskan, kita rancangkan dan kita putuskan merupakan angka-angka iman. Tapi meyakini sungguh bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di negeri ini, tanah yang diberkati Tuhan, memiliki kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Karena itu lewat program-program yang akan diprogramkan dan diputuskan, meyakini sungguh bahwa kita bekerja bukan bekerja sendiri, tapi kita akan kerja bersama pertolongan Tuhan. Ada program-program strategi yang telah diputuskan, manifestasi dari Rakerdal, rapat kerja sinodal yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 8 Oktober tahun 2024 di Klasis Asmat. Program-program yang harus dilakukan yaitu bagaimana gereja bergandengan tangan menumbuh kembangkan pelayanan yang ada di wilayah masing-masing, di klasis masing-masing, di jemaat masing-masing, bersama-sama dengan pemerintah untuk mensukseskan pembangunan secara fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia, baik pendidikan, tapi juga kesehatan, yang terus kita kerjakan bergandengan bersama sebagai gereja, sebagai mitra pemerintah. Bapak Bupati, umat, dan hadirin yang saya banggakan. Mengamati perkembangan pelayanan yang terus maju dengan pesat di GPI Papua, lebih khusus di Kaimana, berangkat dari subtema dalam keragaman karunia dan semangat satu hati satu tujuan. Warga GPI Papua Klasis Kaimana berperan bersama pemerintah membangun masyarakat melalui pelayanan gereja, mewujudkan visi dan misi GPI Papua. Sudah tentu misi ini menyentuh semua aspek kehidupan kita, terutama dalam ibadah tadi. Jika kami ikuti
dari awal ibadah sampai akhirnya. Puji-pujian yang dipersembahkan ada menggunakan bahasa. Ini menyentuh benar program bersama di bawah payung GPI Papua. Bergereja dari bawah. Kita bergereja tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, beribadah dan melayani. Tapi bergereja kita harus membangun seluruh aspek kehidupan yang di dalamnya, yaitu bagaimana kita juga mengembangkan semua roda pelayanan ini lewat apa yang ada pada kita atau tradisi-tradisi yang sesungguhnya melalui puji-pujian, tapi juga kehidupan sebagai masyarakat lokal, membangun kerjasama, hidup bersama, hidup bersaudara, adik dan kakak, satu dan yang lain. Kami juga mengharapkan supaya dalam menjalankan tugas pelayanan, baik di tingkat klasis tapi juga tingkat jemaat, perlu koordinasi, komunikasi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, kerja bersama-sama. Sebuah pekerjaan bisa sukses dan bisa terlaksana jika kita bekerja bersama, tidak kerja sendiri-sendiri. Bapak Wakil Bupati, Wakil Ketua 3 MPS, Majelis Pekerja Klasis, dan seluruh peserta Rakersis dan Rakelpel yang saya banggakan dan saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah tentu kita juga mengamati perkembangan dunia yang sekarang ini sementara terjadi. Kita menonton di media elektronik, baik di televisi, tapi juga informasi-informasi yang bisa menggoyahkan iman kita. Membuat kita untuk merasa kasihan. Tapi sesungguhnya semua yang terjadi ini bagaimana memberi motivasi kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Persembahkanlah apa yang ada pada kita, karunia-karunia Allah yang ada pada kita. Kembangkan dia sejauh masih ada kesempatan. Kerjalah apa yang dipercayakan kepada kita. Doakanlah apa yang kau kerjakan dan kerjakanlah apa yang kau doakan. Supaya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan bisa terlaksana untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sudah tentu melewati proses pelayanan tahun 2024, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak hal yang telah dilewati, baik dalam pelayanan bersama, berorganisasi, di wadah-wadah kategorial, di tingkat jemaat, di tingkat klasis, tapi juga di tingkat sinode. Tapi kita terus berproses dengan semua hambatan-hambatan itu. Jika dalam melakukan sebuah pekerjaan tanpa hambatan, maka tidak mencapai sebuah kesuksesan. Tapi melalui sebuah hambatan, kita belajar untuk bagaimana kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, meminta hikmat, supaya semua yang kita kerjakan itu dapat terlaksana. Dari tempat ini juga kami atas nama pimpinan lembaga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah
Kabupaten Kaimana yang terus memberikan dukungan kepada umat di kelas GPI Papua Kaimana untuk pembangunan secara fisik, tetapi juga bantuan-bantuan yang lain yang diberikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik pribadi, keluarga, yang terus mendukung, memberikan support untuk pelayanan yang telah dijalani sepanjang tahun 2024. Dan harapan kami sekiranya di tahun 2025, hidup ini adalah rahasia. Tetapi yang telah dijalani bersama yang baik dan berharga dapat terus kita junjung tinggi dan lakukannya dengan penuh ketulusan. Kalau kita kerjakan dengan penuh ketulusan, berkat Tuhan terus memberkati dan mengiringi langkah hidup kita. Kerjalah dengan apa adanya. Jangan ada apanya. Jangan menuntut penghormatan. Menuntut supaya dihargai. Menuntut supaya dibanggakan. Jangan kerja menepuk dada. Saya mampu. Karena saya semuanya bisa terlaksana. Tapi kerjalah dengan merendah hati. Merendah diri. Kerjalah dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan kasih Kristus. Supaya kerjamu diberkati Tuhan. Berkatnya akan diberikan bagi setiap orang yang bekerja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, nos votum predicamus Christificum. Kami ini memberitakan Kristus yang tersalib. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan lagu himne GPI Papua, hadirin dimohon berdiri.
Para undangan dan hadirin sekalian dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita dengarkan bersama sambutan Bupati Kaimana yang diwakili oleh Wakil Bupati Kaimana sekaligus membuka dengan resmi rapat kerja klasis dan rapat kerja pelayanan wadah-wadah kategorial lingkup klasis Kaimana tahun 2024 dan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada yang terhormat Wakil Bupati Kaimana, Bapak Hasbullah Purwada SP, disilahkan. Izin sebelum kami menyampaikan sambutan kami mohon maaf seharusnya yang hadir pada kesempatan ini Bapak Bupati, namun karena beliau ada kegiatan dan urusan dinas luar sehingga beliau tidak bisa hadir, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Semoga dengan ketidakhadiran beliau dan kehadiran saya tidak mengurangi makna yang nanti keturang duduk bicara sama-sama pada kegiatan ini. Salam. Mohon izin, mungkin karena siang dan angin sepoi-sepoi juga jadi macam keturang pemata semulai tatu-tatu. Saya ulangi lagi, mohon izin. Salam. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Majelis Pekerja Sinode GPI di Tanah Papua dalam hal ini yang diwakili oleh Wakil Ketua 3 Sinode Pendeta M. Penyum Lampir MTH. Mohon maaf kalau ada salah penyebutannya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Wakil Sekretaris Sinode Pendeta D. Tuturop SPDK, mohon izin, mohon maaf kalau ada salah dalam ucapannya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para tamu undangan, diantaranya Bapak Hurima, Pak Stanley Hurima, dan Bapak Mai Pau sebagai anggota DPRD Kabupaten Kaimana. Mohon maaf, konon katanya beliau dua ini lahir dari rahim GPI. Ini yang mohon maaf dong bilang GPI tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Pendeta, guru, anggota DPRO, bupati, wali kotanya, tujuan satu, bagaimana dengan jabatan ada memuliakan nama Tuhan di tanah. Yang kami hormati Kepala Distrik Kaimana, Badan Pekerja Klasis Kaimana, BP di lingkungan klasis Kaimana, para ketua majelis jemaat seklasis Kaimana, para pendeta pensiun, mohon maaf kalau saya sebut ada yang keluar, mohon dimaafkan, Bapak Pendeta Emula, Ibu Pendeta Sawi, dan mungkin Bapak Ibu Pendeta yang lain saya tidak sebut satu persatu. Kalau Bapak Pendeta Emula dan Bapak Mama Pendeta Sawi ini kan sangat-sangat familiar di mana-mana begitu. Bapak Ibu para undangan, hadirin sekalian, kakak dorang, bapak dorang, mama dorang, om, tante dong semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang rahmat, kekuatan, kesehatan, keselamatan diberikan kepada keturang semua, sehingga di tengah-tengah kesibukan keturang semua, Tuhan panggil keturang untuk datang di tempat ini untuk membicarakan program-program yang nanti memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sekali lagi atas nama pemerintah daerah,
menyampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf saya lupa lagi. Karena saya lupa sebut, makanya yang bersangkutan dia agak, kenapa saya tidak sebut, mohon maaf saya lupa. Yang saya hormati, saya muliakan panitia dan seluruh jajarannya, khususnya Ketua Panitia, Bapak John Megi, dan mohon maaf Bapak Wakil Ketua 3 Sinode, saya bisa panggil beliau ini Bapak Pendeta. Ketua 2 ini teman sekolah. Kenapa saya panggil beliau pendeta? Karena tiba-tiba beliau beberapa tahun lalu diberangkatkan untuk ziarah ke Yerusalem. Saya bilang, nama Tuhan, ini yang berangkat sana itu bukan orang-orang sebarang gitu. Kalau bintang ini bukan bintang 5, masuk bintang 6, ke apa? Makanya saya sebut, ya kadang-kadang sapa beliau Bapak Pendeta begitu. Mohon maaf Bapak. Bapak Ibu, para undangan sekalian yang saya hormati, sekalian atas pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih. Pertama kepada panitia yang telah mengundang pemerintah daerah untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk juga di acara sidang klasis Kaimana GPI Tanah Papua yang dilakukan di Jemaat Hebron ini. Ini hal yang luar biasa. Yang berikutnya, terima kasih Bapak Wakil Ketua 3 Sinode, Ibu Sekretaris Sinode. Hampir semua kegiatan klasis GP ini saya juga termasuk paling banyak hadir dan diundang begitu. Sekali lagi terima kasih atas undangan dan kerjasama yang selama ini kita bangun secara bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah tentunya dalam rapat kerja nanti ada poin-poin yang nanti akan didiskusikan, dikomunikasikan. Tujuannya satu, bagaimana ada penyempurnaan kegiatan pelayanan yang nanti akan disebarkan kepada umat di tengah-tengah kita semua. Zaman terus berkembang, sehingga pelayanan pun harus menyesuaikan dengan apa yang harus diinginkan oleh umat dan warga. Bangun jalan satu hari bisa jadi, tapi kalau bangun mental seperti itu butuh waktu. Sehingga sangat luar biasa pelayanan yang dilakukan oleh GPI, oleh gereja sampai ke kampung-kampung. Bahkan semua elemen itu tersentuhkan. Pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan lembaga-lembaga tinggi di atasnya. Tidak semua pemerintah bisa melaksanakan itu tanpa dukungan dari semua kalangan elemen umat, termasuk GPI Tanah Papua, lebih khususnya klasis Kaimana. Sehingga pemerintah merasa banyak terima kasih, sangat terbantukan dengan adanya kerjasama yang selama ini dilakukan. Mudah-mudahan ke depan kerjasama ini tetap kita lakukan, kita lestarikan dan kita tingkatkan. Yang kurang-kurang mari kita sempurnakan. Pada kesempatan yang ini juga atas nama pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada umat GPI di Tanah Papua, khususnya semua klasis yang ada di Kabupaten Kaimana. Umat yang ada di Kabupaten Kaimana secara sadar dan ikhlas membantu program pemerintah, terutama di dalamnya mensukseskan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun kemarin. Hasilnya bagaimana kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk memutuskan itu. Kotoran punya tugas hanya memberikan hak suara pada tanggal 27. Selanjutnya kita serahkan kepada lembaga-lembaga itu, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapapun yang nanti diberi amanah, itulah yang terbaik bagi Kabupaten Kaimana ini. Sehingga jangan ketemu baku-baku marah lagi begitu. Kalau ketemu tiap hari baku marah terus ketemu menyanyi dalam Tuhan kita bersama, nanti bagaimana begini? Mari pada kesempatan ini, mari ketemu tebar damai, sukacita. Perbedaan pilihan itu sudah hukum Tuhan.
Tapi bukan berarti dengan perbedaan pilihan terus kotong yang tadinya sama-sama kotong tidak bersama-sama, tidak. Untuk itu tugas kotorang memberikan edukasi pemahaman yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana. Kotorang ini tiap hari berkuliah baru ketemu mo. Misalnya saya ada yang bapak ketua panitia, teman sekolah sama-sama gara-gara beda pilihan kotong putar muka, kan tidak mungkin juga. Pada dulu kotong satu gelas kacang hijau itu kotong baku bagi begitu. Sobat kau minum sebelah bagian atas, saya minum bagian bawah. Zaman itu karena Rp500 ya, yang bisa kotong beli pada zaman itu karena tidak uang jajan begitu. Terus gara-gara itu kotong putar muka, tidak mungkin lah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang ini juga banyak terima kasih kepada kita semua yang telah mensukseskan kegiatan ini. Pemerintah daerah saya sampaikan ya bisa membantu yang sebisa dibantu karena banyak yang perlu kita bantu. Mudah-mudahan ke depan ini. Panitia juga yang kerja sangat luar biasa, tanpa pamrih, tanpa diberi honor dan lain-lain. Tapi saya ingat dulu kotong masih kecil di kampung itu karena sekolah hidup cuma tabrak-tabrak masuk dalam gereja juga. Ya. Jadi lagu-lagu yang kotong masih ingat itu, kerja buat Tuhan terlalu manis, biar tanpa gaji terlalu manis. Zaman-zaman itu. Sehingga kepada panitia ya, kerja keras yang ada ini ya, tidak ada siapapun yang akan membalasnya kecuali Tuhan yang akan membalas kebaikan semuanya. Yang berikutnya pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu Pendeta ya, dengan program pemerintah yang baru di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya, terutama program makan bergizi gratis. Tahun ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Kaimana, baru uji coba 8 sekolah yang ada di wilayah kota saja. Sehingga nanti kalau program rencana tanggal 3 Februari baru mulai dilakukan. Sehingga nanti kalau yang Bapak Ibu ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan, Bapak Ibu pendeta yang ataupun yang ada di kampung-kampung. Kenapa di kota saya sementara masih diuji coba? Semuanya 84 kampung akan terlayani program pemerintah, anggarannya semua dari pusat. Dong kemarin hitung-hitung, kalau semua terlaksana, bisa satu hari makan itu bisa habis 1 M kapan? Nah, kalau begitu nanti doang. Makan sahabat tapi jangan bawa sayur semua dari luar. Bagaimana kotong pemamama atau sayur-sayur yang ada ini dilibatkan. Daging kalau kayak mana bisa supply sebagian ya. Di dalam makanan itu ada 1 gumpal nasi, ada kasbi sedikit, ada pisang sedikit, sehingga pisang jangan dilari terus ke Timika tapi bisa dalam. Nama Tuhan kalau dia jadi kemoyan. Saya punya teman Leo sana itu, teman SMP saya. Ya. Saya mohon maaf, Bapak Leo kalau kau tidak punya kebun, barang itu jalan ini. Nah, jadi persoalan kalau di kota ini bisa di ada dapur umum oleh Kodim teman bergerak. Nah, nanti di kampung-kampung pasti melibatkan. Tidak mungkin masak di kecamatan baru bawa ke kampung, tidak. Tapi pasti masak di situ, pasti melibatkan Ibu PKK, mungkin nanti kita bicara dibantukan dengan tokoh-tokoh agama di situ, pihak sekolah, dan lain-lain. Kalau makan gratis, bagus-bagus, baru terus sekolah lagi tuh, angka rekor Paris, berajar. Kita orang doakan semoga program ini 5 tahun nanti. Ya. Kalau zaman-zaman saya dan Pak Ketua Panitia ini kan, sekolah zaman itu kan ya, paling hebat ke sekolah itu bawa itu sinole gulung ke tompe itu sudah paling hebat itu. Atau tidak pisang bakar dia baru bawa pisang. Ketika pemeriksaan tas begini barang-barang jatuh semua.
Iya, jadi pada kesempatan ini mohon izin sampaikan kepada kita semua, pimpinan sinode, pimpinan klasi dan kita semua, mari mendoakan program yang baik ini, semoga semua bisa jalan dengan sukses dan sekali kebersamaan sebagai orang Kaimana tetap satu, jangan terpecah gara-gara beda pilihan itu. Sesuai dengan tema yang di depan ini, dengan semangat satu hati, satu tujuan. Iftag esu, itrarum esu. Sekali lagi, selamat dan sukses atas pelaksanaan rapat kerja klasis dan juga oleh rapat kerja wadah-wadah kategorial. Semoga apa yang dibahas ini tidak lain hanya memuliakan nama Tuhan di negeri. Sebagai ungkapan kebanggaan, penghargaan pemerintah daerah kepada panitia yang telah mengundang dengan resmi panitia hadir dalam kegiatan ini. Mohon izin Bapak Wakil Ketua Sinode, Ibu Sekretaris Sinode, mohon izin meminta Ketua Panitia bisa ke depan. Bapak bisa di atau di sini silakan. Ini Ketua Panitia tapi karena sobat jadi bisa terus dikit. Penghormatan kami kepada Ketua Panitia yang telah mengundang kami. Sebagai pemerintah, kami tidak punya segudang uang, sekian emas yang memberikan penghargaan kepada Ketua Panitia. Hanya ini sebuah piring adat yang mungkin tidak punya arti apa-apa, tapi sebagai ikatan tanda kebersamaan di negeri ini, iftagh esu, dan mudah-mudahan apa yang nanti didiskusikan ada berkahnya dan memuliakan nama Tuhan di negeri. Mudah-mudahan Ketua Panitia bisa menerima ini. Iya, volumenya bisa dinaikkan. Dengan lagu ini sebagai ungkapan kehormatan kami kepada Ketua Panitia. Semoga apa yang kami berikan bisa diterima dengan ikhlas untuk Ketua Panitia dan terima kasih atas keheningan kotoran untuk sama-sama mengikuti proses penyerahan piring adat sebagai tanda sukacita kami. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami dalam kegiatan. Akhirnya dengan mohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Wakil Bupati Kabupaten Kaimana mewakili Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Mohon untuk mendampingi MPS
MPK, Ketua Panitia, mendampingi Bapak Wakil Bupati dalam pemukulan tifa sebagai tanda pembukaan Rakersis dan Rakerdal tahun 2024. Sekali lagi, mewakili pemerintah daerah, saya Wakil Bupati, dengan ini resmi membuka acara rapat kerja klasis ini dengan pukulan tipa ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Wakil Bupati Kaimana kepada perwakilan peserta yang sudah ditunjuk, disilahkan. Izin sebentar Pak MC, silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Pada kesempatan ini juga mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, umat sekalian, warga sekalian. Pengabdian kami 3,5 tahun sebagai wakil kepala daerah sekitar bulan Februari atau bulan Maret akan berakhir. Kami tahu banyak program yang sudah dilaksanakan, tapi masih banyak program yang belum juga dilaksanakan. Untuk itu pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga, kepada umat, bila mana selama kurang lebih 3,5 tahun ini ada pelayanan yang mungkin belum termaksimalkan. Kami mohon maaf untuk itu dan bisa jadi sekaligus juga pamit untuk itu. Untuk itu ini pantun orang tua-tua zaman dulu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata ucapan pelayanan yang kurang pas, mohon untuk jangan disimpan dalam hati. Bila ada sumur di ladang, boleh keturang menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, keturang akan baku ketemu lagi di lain waktu. Secara pemerintahan mungkin akan berakhir 1-2 bulan ke depan, tapi secara orang Kaimana pasti tiap hari ketemu begitu. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kan ku kenang selalu, kan ku ingat selalu. Senja indah, senja di Kaimana, burung cendrawasih, burung irian. Cukup sekian dan terima kita. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Baik, terima kasih. Bapak Wakil Bupati, MPS dan MPK disilakan duduk kembali. Para undangan dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama vokal grup Keroncong Nelon, disilakan untuk menampilkan pujiannya.
para undangan dan hadirin sekalian, semua rangkaian acara sudah kita lewati dan untuk mensyukurinya kita akan ada dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta K.A. Deres STH. Dengan penuh kasih disilahkan. Bapak Ibu, para undangan yang diberkati Tuhan, peserta Rakersis dan Rakepel, mari kita ada dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami, ketika kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih banyak atas hari yang baik. Di hari ini, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur karena berbagai pergumulan aktivitas yang telah kami lewati. Kami hadir di hari ini secara khusus melalui kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami bersyukur dalam perayaan kebaktian ibadah pembukaan yang telah berlangsung, tetapi juga acara seremonial pembukaan rapat kerja klasis, rapat pelayanan wadah kategorial yang ada di lingkup GPI Papua Klasis Kaimana yang juga mulai berlangsung dengan segala baik. Kami juga bersyukur dalam kehadiran bersama dalam acara seremonial dengan para kepemimpinan kami yang ada di tengah-tengah Kabupaten Kaimana, secara khusus Bapak Wakil Bupati, tetapi juga bersama dengan semua jajaran yang ada. Berkenaan kasih Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pemimpin kami, yang terus bekerja sama dengan kami di tengah-tengah lembaga GPI Papua. Kami berdoa, Tuhan menolong menyertai pergumulan tanggung jawab para pemimpin kami. Tapi juga dalam seluruh rangkaian kegiatan tanggung jawab pelayanan rapat yang akan berlangsung selesainya dalam acara seremonial ini, baik di tanggal 26 ini, tapi juga di tanggal 27. Kami minta dengan kuasa dan hikmat daripada Tuhan, hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua, sehingga apapun yang harus kami lakukan, mau melakukan bagian pelayanan kami, tetapi juga tugas tanggung jawab ini, boleh betul-betul kami melakukan dengan segala baik. Kami juga berdoa, biarlah kami semua diberikan bagian kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk terus bertahan dalam menjalankan tugas tanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan ini. Ini kami Tuhan, dengan doa ungkapan syukur kami, rasa hormat kami kepada Tuhan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong dan menyertai kehidupan kami semua. Amin. Bapak Wakil Bupati Kaimana, Wakil Sekretaris MPS GPI Papua, MPK GPI Papua Klasis Kaimana, dipersilakan meninggalkan meja pimpinan.
para undangan dan hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara seremonial pembukaan Rakersis dan Rakerpel tahun 2024 di saat ini. Ingatlah pesan ini, pekerjaan pelayanan gereja bukanlah hal yang mudah. Tentu ada banyak tantangan dan persoalan yang harus dihadapi. Tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan yang diutus di tanah Papua ini, harus tetap semangat, terus maju dan memberitakan tentang Kristus yang tersalib. Berikanlah ide dan gagasan yang berkualitas untuk klasis GPI Papua Kaimana yang lebih baik. Selamat bersidang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya kita akan ada dalam istirahat dan kita akan ada dalam jamuan makan siang bersama yang pengaturannya diatur sebagai berikut. Bapak Wakil Bupati Kaimana, MPH Sinode GPI Papua Kaimana, anggota DPRD Kabupaten Kaimana bersama para undangan lainnya. Jamuan makan siangnya tersedia di Pastori Jemaat Hebron dan kepada peserta sidang ada di tenda. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marle offenser ne bunar naneo nirge orga di aroma mlunti nea ufnan pombi orga ne venuma sernes nan venron fun kamoneo nea ven venuma mot prir sunerti nea ufir venero dongenyati mo idir ofendune serne Jesus mo neleyoni mesef na fumta. Serne Yesus nate o babidu ama sugwesu fane wenuma wenum isye adini mate